Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Intriana Widiawati dengan NIM A5101802113. Saya mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Surakarta semester 4. Di sini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pendidikan inklusif. Di dalam mata kuliah pendidikan inklusif ini terdapat 4 materi pokok. Yang pertama yaitu pendidikan inklusif, yang kedua anak berkebutuhan khusus atau ABK, yang ketiga penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar, dan yang keempat kekuatan pendidikan inklusif. Sekarang kita akan membahas tentang pendidikan inklusif terlebih dahulu. Di dalam pendidikan inklusif terdapat 3 pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan segregatif atau biasa disebut SLB, sekolah luar biasa. Yang kedua pendidikan integratif, dan yang ketiga pendidikan inklusif. Kita akan membahas tentang pendidikan segregatif terlebih dahulu. Pendidikan segregatif atau biasa disebut SLB atau sekolah luar biasa merupakan layanan sistem pendidikan ABK atau anak berkebutuhan khusus yang dipisahkan dari pendidikan anak pada umumnya. Jadi, untuk SLB ini hanya untuk anak yang berkebutuhan khusus dan tidak ada anak normal di dalamnya. Untuk landasan penyelenggaraan SLB dan SDLB yang pertama yaitu UUD 1945, yang kedua UU SPN, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat pedagogis, yang kelima psikologis, dan yang keenam sosiologis. Untuk implementasi pendidikan segregatif di Indonesia yaitu yang pertama dengan SLB, yang kedua SLB berasrama, yang ketiga kelas jauh atau kelas kunjung, dan yang keempat SDLB. Bentuk-bentuk pendidikan segregatif yang pertama yaitu SLB-A untuk tunanetra, SLB-B untuk tunarungu, SLB-C untuk tunagrahita, SLB-D untuk tunadaksa, SLB-E untuk tunalaras, dan SLB-G untuk tunaganda. Pendidikan segregatif ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu efektif untuk pemerataan hak akan pendidikan bagi ABK atau anak berkebutuhan khusus. Jadi, dengan adanya SLB ini, anak yang memiliki kelainan dapat mengenyam pendidikan seperti anak normal biasanya. Kemudian sistem pendidikan segregasi efektif untuk ABK yang ringan maupun berat kelainannya. Jadi dari kelainan yang ringan sampai yang berat itu ada semua di SLB ini. Kemudian yang ketiga, pendidik bisa paham secara mendalam mengenai layanan pendidikan yang akan diberikan kepada anak berkebutuhan khusus atau ABK sesuai jenis kelainannya. Kemudian untuk kelemahannya, yang pertama yaitu penyelenggaraan pendidikan segregasi relatif lebih mahal. Kemudian yang kedua, kurangnya fasilitas lembaga SLB atau sekolah luar biasa yang hanya ada di kota. Dan yang ketiga, layanan pendidikan segregasi memunculkan sistem label dan klasifikasi sesuai jenis kelainannya. Kemudian kita akan membahas tentang pendidikan integratif. Menurut bahasa, pendidikan integratif adalah menggabungkan, mengintegrasikan, menyatupadukan, dan mempersatukan. Sedangkan menurut istilah adalah pendidikan integratif di Indonesia biasa disebut dengan pendidikan terpadu. Sistem pendidikan integratif ini terfokus pada membiasakan atau menjadikan pendidikan luar biasa dan pendidikan reguler bisa menyatu dan tidak terpisah. Untuk jenis pendidikannya, yang pertama yaitu integratif lokasi fisik, yang kedua integratif dalam aspek sosial, yang ketiga integratif fungsional. Kemudian kita akan membahas tentang pendidikan inklusif.
Pendidikan inklusif merupakan program pendidikan yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan hak dan perlakuan yang sama seperti siswa lainnya. Tujuan dan manfaat pendidikan inklusif ini yaitu untuk dapat mewujudkan pendidikan nasional. Kemudian, faktor yang mempengaruhi pendidikan inklusif ini yang pertama yaitu faktor fungsional dan yang kedua faktor struktural. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu akomodasi dan yang kedua modifikasi. Akomodasi dapat digunakan saat peserta didik mempelajari kurikulum yang sama, namun peserta didik juga bisa diajarkan menggunakan cara berbeda dan membutuhkan perubahan pada lingkungannya. Sedangkan modifikasi digunakan saat peserta didik kurang belajar atau beda kurikuler. Modifikasi dilakukan saat memberi tugas, tes, lembar kerja saat di dalam kelas. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus atau ABK. Terdapat beberapa jenis ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu ABK ADD atau ADHD, yang kedua tunagrahita, yang ketiga ABK kesulitan belajar, yang keempat ABK lambat belajar, yang kelima ABK tunanetra, yang keenam ABK tunarungu, yang ketujuh ABK cerdas istimewa, yang kedelapan ABK autis, yang kesembilan ABK tunalaras, dan yang ke-10 ABK tunadaksa. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Pengertian dari ABK ADD atau ADHD yaitu gangguan pada perilaku seseorang yang ditandai dengan kurangnya perhatian yang terjadi secara terus-menerus, impulsif atau berperilaku semaunya sendiri, dan tanpa hiperaktif. Kemudian, untuk ABK tunagrahita adalah individu yang mengalami kekurangan dalam hal kecerdasan atau intelektualnya. Yang ketiga yaitu ABK kesulitan belajar. ABK kesulitan belajar ini adalah anak yang mengalami kesulitan pada saat melaksanakan tugas di bidang akademiknya. Kemudian ABK lambat belajar. ABK lambat belajar merupakan anak-anak yang terbelakang. Beberapa terjadi pada anak sebelum masuk sekolah, mengalami kegagalan dan frustasi selama bertahun-tahun, sebagai akibatnya harga diri mereka dirusak secara serius. Kemudian ABK tunanetra. ABK tunanetra merupakan individu yang memiliki hambatan dalam penglihatannya. Kemudian ABK tunarungu. ABK tunarungu merupakan individu yang memiliki gangguan pada pendengarannya. Yang selanjutnya yaitu ABK cerdas istimewa. Mereka memiliki kemampuan intelektual dan non-intelektual yang mengharuskan mereka mempunyai layanan pada pendidikan secara khusus. Yang selanjutnya yaitu ABK autis. Anak autis memiliki kelainan perilaku, yaitu anak tertarik dengan aktivitas mentalnya sendiri dan sukar dalam berbaur di lingkungan sekitar, serta tidak mampu berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu anak tunalaras. Anak tunalaras mempunyai kebiasaan berbeda dari anak sebayanya, baik dari segi tingkah laku maupun emosinya. Dan yang selanjutnya yaitu anak tunadaksa. Anak tunadaksa adalah individu yang memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna, jadi biasa disebut dengan cacat. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Untuk desain kurikulumnya dan pembelajarannya yaitu the society oriented curriculum, the child-centered curriculum, the knowledge-centered curriculum, the elective curriculum, the subject matter specific competency, human rights, social function, and individual needs.
Untuk sistem penyelenggaraannya, yang pertama yaitu identifikasi dan asesmen ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, guru pendamping khusus atau GPK. Yang ketiga, program perencanaan. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Kita akan membahas tentang identifikasi dan asesmen ABK. Identifikasi dan asesmen ABK yaitu suatu usaha orang tua, guru, dan pihak lain untuk mengetahui apakah anak mengalami kelainan dalam pertumbuhan dengan anak lainnya. Kemudian yang kedua yaitu guru pendamping khusus, yaitu guru yang bertugas mendampingi guru kelas dan guru mata pelajaran untuk melayani ABK. Jadi di dalam satu kelas itu harus ada satu GPK minimal agar guru mapel dan guru kelas itu tidak merasa kesulitan untuk menghadapi anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga yaitu program perencanaan, yaitu suatu kurikulum atau program pembelajaran yang spesifik dibuat untuk ABK sesuai kebutuhannya. Yang selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk mengetahui keberhasilan belajar siswanya. Jadi ketika siswanya belum berhasil dalam belajarnya, maka guru harus mengevaluasi pembelajarannya bagaimana caranya agar siswa mendapatkan keberhasilan dalam belajarnya. Lalu untuk faktor pendukung dan penghambatnya. Yang pertama, faktor pendukungnya terdiri dari dukungan pihak sekolah dan luar sekolah. Pihak luar memberikan bantuan dana dan lain-lain. Kemudian untuk faktor penghambatnya masih ditemukan setiap kepala sekolah, guru, orang tua, murid yang belum optimal. Maksudnya belum optimal dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di sekolahnya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kekuatan pendidikan inklusif. Di dalam kekuatan pendidikan inklusif ada 4 cakupan. Yang pertama yaitu pembelajaran partisipatif atau kolaboratif. Yang kedua, pusat layanan klinis. Yang ketiga, partisipasi orang tua. Dan yang keempat, sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Kita akan membahas yang pertama yaitu pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Pembelajaran partisipatif adalah pembelajaran di mana siswa tidak hanya menjadi penerima namun juga merancang kegiatan yang dilaksanakan. Jadi di sini siswa ikut berperan aktif dalam kegiatan belajarnya. Dan tidak hanya guru saja yang menerangkan, tetapi siswa juga belajar aktif dalam kegiatannya. Kemudian pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang dirancang yang dilaksanakan secara berpasangan atau berkelompok. Jadi pembelajaran ini untuk mengatasi kekompakan dalam proses pembelajarannya. Yang kedua yaitu pusat layanan klinis. Ialah hak semua manusia yang terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 guna melaksanakan upaya untuk meningkatkan kesehatan baik individual maupun kelompok serta masyarakat secara umum. Untuk jenis-jenis pelayanan kesehatannya, yang pertama pelayanan kesehatan individu, yang kedua pelayanan kesehatan berkelompok. Kemudian untuk partisipasi orang tua. Untuk partisipasi orang tua yaitu peranan orang tua sangat penting dalam pengaruh baik atau buruknya sebuah pendidikan dan betapa bangganya ketika orang tua mendapatkan hasil positif dalam melaksanakan pendidikan. Jadi ketika anak mendapatkan hasil yang positif dalam pendidikannya, otomatis orang tua bakal bangga. Dalam melaksanakan pendidikannya, sehingga anak itu bisa berprestasi terhadap apa yang telah dipelajarinya. Salah satu fungsi orang tua yang utama yaitu mengawasi, mendidik, dan sebagai edukasi. Fungsi edukasi yakni berkaitan dengan pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua ataupun keluarga melalui pengasuhan yang baik dari taman kanak-kanak hingga dewasa, menimbulkan sebuah kualitas yang dimiliki oleh anak. Jadi, orang tua merupakan sumber utama keberhasilan anak. Dengan dukungan dan motivasi dari orang tua, anak akan dapat dengan mudah meraih prestasi dalam pendidikannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem dukungan sekolah dan pemerintah.
Peran sekolah dan guru juga diperlukan sebagai penyelenggara pendidikan sekolah inklusi agar dapat mempersiapkan semuanya secara matang-matang dan terencana. Kurikulum harus memuat semua jenis keberagaman, dapat meningkatkan kemampuan mengajar, melakukan manajemen pendidikan, dan melakukan evaluasi apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Ketika belum sesuai, maka harus dievaluasi bagaimana caranya agar bisa mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Kemudian untuk kebijakan-kebijakan pemerintah, yang pertama yaitu UU nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Kemudian yang kedua, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Yang keempat, Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas nomor 380/C C6/MN/2003 tanggal 20 Januari tahun 2003. Yang kelima, Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Dan yang keenam yaitu PP atau Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 pasal 127 sampai dengan 142 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi pendidikan inklusif semester 4 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.